Misi pendidikan merupakan salah satu dari misi yang dijalankan oleh Yayasan Buddha Seci dengan membantu membiayai sekolah anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk terus mengenyam pendidikan di tengah pandemi yang mengharuskan belajar dari rumah. Seci pun dengan sigap untuk memberikan fasilitas gawai bagi penerima bantuan biaya pendidikan yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama 1 tahun ini mengharuskan dunia pendidikan untuk menerapkan pembelajaran secara daring dari rumah hingga saat ini. Namun berbagai kendala mulai dari akses internet serta gawai yang tidak memadai, memaksa murid-murid dari keluarga prasejahtera terhambat untuk mendapatkan pembelajaran. Melihat hal tersebut, Yayasan Buddha Seci Indonesia pada bulan September 2020 lalu memberikan dukungan kepada para anak asuh Seci atau penerima bantuan pendidikan Seci untuk memberikan ponsel dan laptop bagi anak asuh yang tidak memiliki gawai maupun yang terkendala untuk pembelajaran secara daring. Setelah kita survei ya kemarin itu, beberapa anak memang ada yang kesulitan. Kayak yang hari ini dapat handphone itu mereka satu rumah ada yang dipakai oleh 4 orang, satu gadget untuk belajar online. Gitu. Jadi beruntung ada pembagian handphone ini untuk anak-anak, jadi bisa membantu mereka meringankan beban mereka belajar di rumah. Zevon Chan Ho Kim adalah salah satu penerima bantuan biaya pendidikan wilayah Seci Tangerang. Sejak tahun 2019, Zevon yang saat itu duduk di kelas 2 SMK mendapat bantuan dari Seci sebagai penerima bantuan biaya pendidikan karena kondisi perekonomian keluarga yang terbatas untuk membiayai sekolahnya. Kini, Zevon tengah melanjutkan pendidikan kelas 3 sekolah menengah kejuruan, jurusan multimedia di salah satu sekolah swasta di Tangerang. Ayah Zevon yang bekerja serabutan sebagai tukang las panggilan dan ibunya sebagai penjual kue di salah satu pasar di daerah Jakarta Barat memiliki penghasilan tidak menentu yang mengharuskan mereka mengajukan bantuan kepada Seci untuk biaya sekolah Zevon. Awal bantuan Zevon kita terima di tahun 2019 ya. Saat itu memang kondisi ekonominya sangat terpuruk ya. Ayahnya bekerja sebagai tukang las, tapi orderannya lagi sepi sekali, nggak ada jalan. Kakaknya juga baru diberhentikan kerja, dan dia masih punya 1 orang adik. Dan dia kondisinya juga belum bisa bayar SPP-nya, banyak yang tertunggak. Ibunya seorang penjual kue. Dengan kondisi rumah, dia tinggal di tanah yang dia kayak tinggal di tanah saudaranya, jadi bangunan punya dia. Tapi kondisi rumahnya pun juga sangat memprihatinkan. Jadi dengan melihat kondisi keluarga dan ekonominya itulah kami bantu di saat itu. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, penghasilan orang tua Zevon pun semakin tak menentu. Pembelajaran daring di rumah membuat Zevon pun kesulitan untuk belajar karena tidak memiliki fasilitas teknologi yang dibutuhkan. Ya, dulu kan saya sebelum jualan itu kan saya orang kerja. Mungkin kalau orang kerja itu resiko untuk mendapatkan uangnya nggak terlalu sulit gitu kan. Misalnya kita paling potong gaji. Kalau usaha kan kita ngikutin arus pasar. Kalau pasar sepi, ya makin lama makin ini. Apalagi sekarang kan kayak pandemi gitu kan. Ya bisa dikatakan penghasilan tuh menurunnya hampir di bawah 50% lah. Itu kan dia tugasnya harus update per hari. Sedangkan itu kan kita pernah dibagi komputer. Itu pun ingin bilang aplikasinya kurang ya. Terus ada yang perlu ditambahin biar dia bisa ini terus kan laporan terus gitu. Terus kita juga sempat bingung kalau misalkan mau tambahan aplikasi komputer itu kan biayanya kan lumayan juga. Terus kebenaran dari Buddha Seci kan kasih kabar baik gitu, mendapat laptop. Itu kesusahan banget sih. Apalagi kan banyak tugas-tugas yang harus dikerjain di komputer tuh. Waktu itu juga kan punya komputer tapi speknya nggak mendukung. Karena ribet juga sih kalau speknya nggak mendukung tuh
kayak ntar suka nge-restart sendiri gitu. Setelah dilakukan survei oleh relawan Seci, akhirnya Zevon mendapatkan bantuan laptop. Zevon mendapatkan laptop karena ia mengambil jurusan multimedia yang sangat membutuhkan perangkat yang lebih baik, yakni laptop untuk menunjang pelajarannya. Waktu itu dia dapat bantuan laptopnya itu di tahun 2020 ya, tahun lalu. Itu pun laptopnya itu dari yayasan terpilih ada 2. Dari semua HECI ada 2 anak yang terpilih. Jadi 1 dari Tangerang, 1 dari Jakarta. Nah yang dari Tangerang ini yang terpilih Zevon. Karena dari nilainya pun dia tergolong bagus ya, sangat bagus. Dia di ranking 2. Setelah kurang lebih 6 bulan sejak diberikan bantuan laptop, Zevon merasa semakin mudah untuk mengikuti pembelajaran lewat daring. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru seperti menyunting video dan membuat web bisa Zevon kerjakan dengan cepat. Sekarang jadi lancar banget. Terakhir bulan kemarin kan harusnya kan pada PKL tuh. Terus diganti jadi ada tugas project work, itu disuruh bikin web, dan itu udah saya bikin sih, berhasil. Saya mengucapkan terima kasih banyak sih. Saya dengan adanya laptop itu saya bisa tetap nyelesain tugas tepat waktu, terus juga nilai saya jadi bagus, jadi naik lagi. Pendampingan yang relawan Seci berikan pun membuat Zevon merasa para relawan adalah bagian dari keluarga. Cinta kasih yang diberikan oleh mereka tidak memandang perbedaan. Dia kayak nggak mandang kastanya, maksudnya kan saya dari keluarga yang kurang mampu, itu sama terutama sekurita ya. Dia tuh kayak welcome banget orangnya. Saya juga nggak, istilahnya bukan kayak orang lain lah kalau sama dia. Kalau dilihat dari sekarang ini setelah dia menerima laptop ya, prestasinya makin bagus. Dan dia sangat bersemangat, dan dia bercita-cita ingin melanjutkan. Ya, kami berusaha untuk bisa membantu mendampinginya gitu. Selain dari nilainya bagus juga dia masih bisa bantu ibunya. Selain Zevon, Tommy Yogia juga mendapatkan bantuan laptop. Murid SMK Informatika jurusan Rekayasa Perangkat Lunak di Sekolah Cinta Kasih Cengkareng ini menjadi anak asuh Seci relawan wilayah Barat 1 sejak kelas 7 sekolah menengah pertama. Kala itu ayahnya telah meninggal dunia. Untuk mencukupi perekonomian keluarga, sang ibundalah yang menjadi tulang punggung keluarga. Jadi awalnya dari kelas 7 karena waktu itu papa saya meninggal pas saya kelas 7. Jadi mama saya daftarkan saya ke anak asuh Seci. Saat ini Tommy sudah duduk di kelas 10. Semenjak belajar secara daring, Tommy harus mengerjakan tugas menggunakan laptop miliknya sendiri yang sudah sulit digunakan. Laptop yang dahulu dibelikan sang ayah ketika masih sekolah dasar tidak memadai dalam spesifikasinya. Akibatnya Tommy terkendala untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang harus menggunakan software tertentu. Kan waktu itu juga pakai laptop yang dulu dibeliin papa saya, udah lama banget dari SD. Terus kan dipakai juga kayak suka lemot gitu kan. Terus juga kan kalau online gitu harus pakai kuota gitu kan. Jadi kalau ngirim tugas, buka tugas yang ada videonya gitu kan makan kuota juga. Jadi agak sulit. Kan saya juga pilihnya jurusan rekayasa perangkat lunak kan. Itu kan harus pakai laptop juga. Jadi banyak aplikasi yang digunain kayak CorelDRAW, terus Inkscape, terus Cisco IT, terus dan sebagainya gitu. Mengetahui hal tersebut, Seci pun memberikan Tommy sebuah laptop untuk mendukungnya belajar secara daring. Kini, Tommy lebih mudah dalam mengerjakan tugas bagi pelajaran yang mengharuskannya menggunakan software tersebut. Sangat membantu saya, terus kalau ngerjain tugas dari guru juga lebih mudah, lebih cepat gitu. Bisa selesai cepat gitu. Jadi di RPL itu kita kayak ada pelajaran untuk merakit
komputer, PC gitu, terus bisa coding-codingan. Terus kan yang di laptop yang baru ini kan spesifikasinya lebih memadai daripada yang laptop sebelumnya gitu. Lebih bisa untuk jurusan ini gitu. Bantuan laptop ini pun diharapkan dapat menunjang para penerima bantuan pendidikan Seci untuk terus bersemangat dan tetap berprestasi di sekolah selama pembelajaran daring di rumah. Tim Liputan DAI TV.